warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. As-sa'imin was-sa'imat rahimakumullah. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala an-nabi idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffadatis syayatin. Hadis ini sering disampaikan di bulan Ramadan. Apabila datang bulan Ramadan, kata Rasulullah, maka di awal malamnya sudah futihat abwabul jannah, dibukakan pintu-pintu surga. Pintu-pintu surga itu ada 8, semuanya dibukakan. Insyaallah. Ini termasuk dari keutamaan bulan Ramadan. Artinya bahwa orang-orang yang beramal di bulan itu niscaya oleh Allah akan diberikan surga-surga yang ada 8 pintu. Pintu-pintunya semua terbuka. Barang siapa yang melewati malamnya dengan beribadah kepada Allah, salat, zikir, membaca Al-Quran, Masya Allah, maka layak baginya untuk masuk surga. Bahkan mungkin disambut, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Selamat kepada kalian atas kebaikan yang telah kalian lakukan, atas amal soleh yang telah kalian amalkan. Fadkhuluha khalidin, masuklah ke dalam surga. Apalagi di bulan Ramadan, dilipat gandakannya. Seharusnya kita berbulu pahala di bulan ini. Momentumnya sangat tepat. Wa ghulliqat abwabun nar, dan ditutup pintu neraka. Syekh Utsaimin itu mengatakan artinya ditutup pintu-pintu neraka itu, peluang orang untuk berbuat maksiat itu menjadi kecil. Karena intensitas keimanan seorang pada saat itu sedang tinggi-tinggi, sudah semangatnya. Maka orang yang mempunyai niat buruk, yang melakukan perbuatan dosa dan maksiat, minimal terminimalisir. Minimal dia tidak bisa terang-terangan. Wasuffadati syayatin. Nah, ini yang banyak mungkin orang bertanya. Setan dibelenggu. Ustaz, apa maksudnya setan dibelenggu? Banyak yang bertanya seperti itu. Padahal faktanya, Masya Allah, ada orang yang terang-terangan dia berbuat dosa di siang hari. Ada yang merokok, baru saja di awal Ramadan. Ada yang minum, Masya Allah, padahal dia agamanya Muslim. Orang non-muslim saja biasanya lebih toleran. Apa yang dimaksud suffadati syayatin? Setan itu dibelenggu. Syekh Fauzan bin Fauzan, seorang mufti Makkah, beliau kemudian menjelaskan maksudnya suffadati syayatin, bahwa setan itu terbelenggu, dia tidak bisa melakukan aktivitas untuk menggoda manusia bila mana yang dihadapinya adalah orang-orang yang memang betul-betul mengisi waktunya dengan amal ibadah. Orang-orang yang saum tidak hanya menahan lapar dan haus saja, matanya, telinganya, lisannya, tangan dan kakinya pun saum. Ia terus mengisi waktu-waktunya dengan aktivitas untuk mengharap keridhaan Allah. Faida faragta fansab. Apabila mempunyai waktu kosong, maka diisi dengan waktu-waktu yang mana untuk memperberat amal-amalnya, untuk mempertimbangkan timbangnya dengan amal-amal solehnya. Tapi kalau kepada orang yang melewati waktunya, siangnya maupun malamnya dengan berbuat dosa, niscaya setan lebih leluasa menggodanya. Itu makna suffadati syayatin. Setan terbelenggu, tidak bisa menggoda dan leluasa kepada orang-orang yang soleh. Yang kedua, memang betul kata Syekh Al-Fauzan bin Fauzan, tangannya terbelenggu, kaki setan juga terbelenggu, tapi mulutnya ya terus alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang senantiasa membisikkan ke dalam dada manusia, minal jinnati wan nas, baik dari bangsa jin maupun dari bangsa manusia, terus membisikkan, udah ngapain sih mesti puasa lagi panas-panas gini, udah mendingan minum aja. Masya Allah, dia bisa saja mungkin bersembunyi dulu lalu kemudian membatalkan puasanya. Atau mungkin tidak terasa lisannya menggibah, memfitnah, namimah. Masya Allah, man lam yada' qaulaz zur
falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amu wa syaraba. Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan zur yang buruk, wal amal bih, dan perbuatan-perbuatan yang buruk juga, Allah tidak butuh meninggalkan makanan dan minumannya. Pembatal, bisa jadi mungkin puasanya sah, menahan lapar dan haus, tapi amalnya bagaikan buih. Allah tidak akan menilai amal-amal yang telah ia lakukan kalau ia hapus dengan berkata atau dengan perkataan-perkataan yang kotor. Wasufadati syayatin, dan setan dibelenggu juga, bahwa artinya memang betul kata Syekh Albani, tangan, kakinya dan mulutnya dia tidak bisa bergerak sama sekali. Tapi ingat bahwa setan sudah menggodanya selama 11 bulan penuh. Masya Allah. Mungkin gilirannya istirahat nih bulan Ramadan. Ya sudah, saya tidak akan menggoda di bulan Ramadan ini. Kamu kan sudah ngerti bagaimana cara berbuat dosa dan maksiat. Masya Allah. Kalau hawa nafsunya sudah ditumpangi oleh setan, wa innan nafsa la'amaratu bisu, sesungguhnya hawa nafsu itu pasti kecenderungan mengajak kepada keburukan. Selama 11 bulan di training, betul-betul digoda, dilatih oleh setan, maka dia akan terbiasa untuk berbuat dosa. Tidak akan merasa bersalah ketika di bulan Ramadan pun, karena setan sudah yakin bahwa dia tidak akan mungkin kemudian menjadi hamba yang taat, karena dia sudah betul-betul di-training oleh setan selama 11 bulan penuh. Maka orang-orang yang seperti ini, Masya Allah, bila mana waktu Ramadannya ia lalui tanpa amal kebajikan, ini saya termasuk orang-orang yang rugi. Kenapa dikatakan rugi? Karena Rasul sendiri mengatakan, bu'dan liman adrakan Ramadan falam yudfar lahu. Celaka, binasa, hina, sengsara, itu artinya yang bertemu dengan Ramadan, melewati Ramadan, tapi ternyata di hadapan Allah dosa-dosanya tidak diampuni. Semoga kita senantiasa istiqamah dan berharap kepada Allah yang membolak-balikan hati kita untuk senantiasa beramal soleh, dan mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita bisa memaksimalkan, mengoptimalkan amal. Mudah-mudahan kita wafat juga dalam keadaan sedang beramal soleh dan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Selamat berbuka puasa. Semoga amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.